2111 Snowy. Prefnex. Daftar isi. Settings. Bai Qingqing dengan senang hati mengemasi barang-barang. Song Wei dan mereka bertiga datang ke kamar Bai Qingqing ketika mereka mendengar suara itu. Ling Qingsui melihatnya dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Ini Qingqing, apakah kamu pergi?" Bai Qingqing memasukkan sekantong besar potongan pedas ke dalam kotak, dan berkata, "Ya. Sister Qingsui, Brother Ruofei berjanji untuk membawa saya tur, saya belum melihat dunia Hongchen dengan baik. Mengapa kamu pergi begitu cepat?" Song Wei juga merasa sedikit enggan, "Sudah berapa lama kamu tinggal di sini?" Bai Qingqing tersenyum seperti bunga, dan berkata, "Saudari Wei Wei, saya baru saja bepergian sebentar, dan saya tidak akan kembali." Lu Yu berkata ke samping, "Gadis kecil, bagaimana jika kami merindukanmu? Kita bisa menelepon." Bai Qingqing berkata tanpa ragu, "Ngomong-ngomong, kita juga bisa merekam video. Kalau begitu aku akan menggunakan WeChat Brother Ruofei untuk merekam video denganmu." Xia Ruofei tidak bisa tertawa atau menangis di sela-sela. Gadis kecil ini telah belajar banyak hal dari dunia sekuler setelah dia keluar selama sebulan. Ini semua adalah pujian dari Song Wei dan yang lainnya. Bai Qingqing tertarik pada segala sesuatu pada awalnya, terutama beberapa produk teknologi dunia sekuler, seperti TV, lemari es, menurutnya, sangat ajaib, belum lagi ponsel, yang dapat melakukan panggilan, dapat bermain game dan obrolan video lebih ajaib daripada beberapa senjata ajaib di dunia latihan. Tidak ada keraguan tentang kemampuan belajar biksu. Tidak butuh waktu lama bagi Bai Qingqing untuk dapat menggunakan produk teknologi ini dengan mahir. Saya mendengar bahwa bahkan Raja Kemuliaan bermain sangat cepat, dan bahkan pangkat Ling Qingsui telah meningkat banyak. Bai Qingqing menggunakan ponsel Ling Qingsui paling sering. Setelah mendengarkan Lu Yu, dia tersenyum dan berkata, "Ini hampir sama. Qingqing, kamu bisa merindukan kami setelah kamu keluar." "Itu pasti." Ketiga saudara perempuan itu berlatih keras. "Berusahalah untuk melampaui saudara Ruofei sesegera mungkin." Bai Qingqing berkata seperti orang dewasa kecil. Ketiga Song Wei tidak bisa menahan tawa, dan perasaan berpisah sangat berkurang untuk sementara waktu. Ling Qingsui melihat 3 kotak besar yang telah disingkirkan Bai Qingqing, dan berkata kepada Xia Ruofei, "Ruofei, kamu bisa membantu Qingqing menyingkirkan barang-barang dengan cepat. Apakah kamu masih ingin dia membawanya sendiri?" Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, "Saya pikir Anda harus memberi Qingqing cincin penyimpanan. Simpan barang-barang Anda sendiri." Xia Ruofei memanen 3 cincin penyimpanan lagi ketika dia menyapu Biou Xianfu terakhir kali, jadi meskipun benda ini lebih berharga di dunia kultivasi, itu tidak masalah baginya. "Saya pikir tidak apa-apa." Ling Qingsui terkikik. Bai Qingqing memandang Xia Ruofei dan mereka dengan aneh, dan kemudian berkata dengan sungguh-sungguh, "Saudara Ruofei, saya tidak membutuhkan cincin penyimpanan." Setelah berbicara, dia hanya melambaikan tangannya sedikit, dan 3 kotak besar di tanah hilang. Tidak hanya Song Wei dan yang lainnya, tetapi Xia Ruofei terkejut. Namun, Xia Ruofei dengan cepat bereaksi, dan dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Qingqing, apakah kamu membuka ruang penyimpanan sendiri?" "Ya," Bai Qingqing berkata, "ruang ini tidak terlalu besar, tetapi cukup untuk menyimpan barang-barang, dan itu tidak sulit." Xia Ruofei hampir terhuyung-huyung, dan Bai Qingqing benar-benar mengatakan bahwa tidak sulit untuk meremehkannya. "Jika Anda tidak memiliki pemahaman yang mendalam tentang aturan ruang, bagaimana Anda bisa langsung membuka ruang kecil tanpa operator apapun?" Song Wei dan yang lainnya bahkan lebih bingung. Xia Ruofei tersenyum pahit ketika dia melihatnya, dan menjelaskan, "Keluarga Rakun semuanya adalah pecinta ruang. Mereka secara alami sangat dekat dengan aturan ruang, dan kecepatan memahami aturan ruang juga sangat cepat." Dia membuka ruang kecil independen yang didedikasikan untuk penyimpanan. Faktanya, prinsipnya mirip dengan senjata ajaib penyimpanan, kecuali bahwa dia dapat mengembangkannya tanpa pembawa apapun. Ini sangat kuat. Ketiga Song Wei tiba-tiba menyadari bahwa mereka semua mengagumi Bai Qingqing. Bai Qingqing dipuji dengan angin musim semi, dan berkata dengan rendah hati, "Tidak. Sebenarnya, ini adalah kemampuan yang hanya saya miliki setelah transformasi ini, dan ruang kecil saya sangat kecil, dan 3 kotak barang dengan cepat dimasukkan. Penuh, itu benar-benar tidak sekuat yang kamu katakan."
Bai Qingqing tidak bisa tidak melirik Xia Ruofei dengan jijik, dan berkata, ini bukan batu alam. Saudara Ruofei benar-benar penggemar uang. Saya belum makan batu alam karena saya sudah lapar begitu lama. Tidak ada yang sepertimu. Xia Ruofei tersenyum datar, itu bukan batu batas. Apa itu? Aku tidak tahu. Bai Qingqing berkata dengan tatapan polos, itu hanya daya tarik yang samar-samar. Jika itu adalah batu batas, tidak akan seperti ini. Selain itu, aku merasa daya tarik itu cukup jauh darinya, di sini. Aku tidak bisa merasakan batu batas yang ada begitu jauh. Mungkin kekuatanmu meningkat sejak kamu berubah. Xia Ruofei berkata dengan enggan. Tidak mungkin untuk merasakan ribuan mil jauhnya sekaligus. Bai Qingqing berkata dengan muram, dan samar-samar aku bisa merasakan bahwa barat bukanlah batu batas, sepertinya ada sesuatu yang memanggilku. Xia Ruofei juga memiliki sedikit ketertarikan ketika dia mendengar kata-kata itu. Apakah itu batu batas atau bukan, seharusnya tidak mudah bagi Bai Qingqing untuk merasakannya. Dia segera berkata, kalau begitu jangan tinggal di sudu hari ini, ayo terus terbang ke barat dan lihat apa yang memanggilmu. Mata Bai Qingqing berkedip dan berkata, sebenarnya, ini tidak terlalu mendesak. Kakak Ruofei berkata dia akan membawaku ke ibu kota Su, tetapi juga membawaku untuk makan camilan Sichuan dan Su. Apakah ada hotpot lain? Ayo bermain di sini. Kembalilah dalam beberapa hari. Xia Ruofei berkata dengan tercengang, apakah kamu tidak ingin tahu apa yang memanggilmu? Kamu dapat mengunjungi sudu atau makan hotpot kapan saja. Kapal terbang obsidian sangat cepat, bahkan jika terbang dari Tibet, hanya selusin atau 20, dalam beberapa menit, mari kita pergi dan melihat, lalu kembali ke Su, sudah terlambat. Xia Ruofei benar-benar tidak menyangka bahwa Bai Qingqing, yang awalnya tidak tertarik pada makanan apapun kecuali batu batas, akan benar-benar menjadi makanan ringan, hanya butuh lebih dari sebulan, dan perubahannya terlalu cepat. Atau, godaan masakan Cina telah melewati batas ras. Baiklah, kata Bai Qingqing dengan enggan. Ini adalah waktu makan malam saat ini. Jalan-jalan dan gang-gang di kota Su penuh dengan restoran hotpot. Kali ini adalah saat paling banyak orang makan. Bai Qingqing sudah mencium aroma hotpot di kota Su, dia benar-benar ingin tinggal dan mencoba hotpot spesial. Sebaliknya, daya pikat panggilan samar padanya tampaknya kurang dari hotpot. Bai Qingqing bahkan menyesal karena cepat, dan memberitahu Xia Ruofei tentang ini. Saya tahu bahwa saya akan bermain di sudu selama beberapa hari, dan setelah mencicipi makanan yang enak, saya akan memberitahu Xia Ruofei. Xia Ruofei mengeluarkan kapal terbang obsidian lagi dan melompat ke dek kapal terbang bersama Bai Qingqing. Dalam sekejap, kapal terbang obsidian sudah mulai, dan terus terbang ke arah barat. Xia Ruofei juga berdiri di geladak dan berkata, kepada Bai Qingqing, Qingqing, Anda dapat secara kasar merasakan arahnya. Jika ada penyimpangan, tolong beritahu saya tepat waktu, dan saya akan memperbaiki arahnya. Bai Qingqing melihat kota yang menyusut dengan cepat di bawah, dengan enggan, mengangguk dan berkata, oke. Begitu, kapal terbang obsidian sangat cepat, dan kota Su yang terang benderang telah ditinggalkan dalam sekejap mata, dan terbang dengan cepat ke barat dalam kegelapan. Bai Qingqing juga benar-benar memotong pikirannya, dan mulai dengan sungguh-sungguh merasakan sumber pemanggilan, dan dari waktu ke waktu dia mengingatkan Xia Ruofei untuk memperbaiki arahnya selalu bergerak. Xia Ruofei tidak bisa menahan diri untuk tidak terlihat kusam, dan tidak bisa menahan diri untuk mengatakan untuk sementara waktu, saat bergerak. Qingqing, apakah kamu dapat diandalkan atau tidak? Bai Qingqing juga tampak sedih, dan berkata, saya tidak tahu. Saya baru saja mengatakannya di ibu kota Su. Itu hanya perasaan yang tidak jelas. Ketika saya pertama kali berangkat, posisinya pada dasarnya sudah diperbaiki, tetapi itu benar, saat ini. Ini bergerak. Saudara Ruofei, saya mengatakan bahwa sebagian besar tidak akan menjadi batu batas. Anda harus datang semalam untuk memeriksanya jika Anda sedang terburu-buru. Petik 2. Xia Ruofei tidak bisa tertawa atau menangis, saya penggemar uang. Dia dengan enggan berkata, karena kita telah mengejar tempat ini, maka kita harus melanjutkan. Qingqing, Anda harus menyadari kekuatan pemanggilan kapan saja, jangan sampai kita membuat jalan memutar. Oh, Bai Qingqing berkata, ini bergerak lagi. Saudara Ruofei, pergilah sedikit lebih jauh ke selatan, yah, itu dia.
Xia Ruofei bekerja sama dengan Bai Qingqing untuk mengendalikan Obsidian Flying Boat, sambil bercanda, "Qingqing, apa ini sebenarnya? Pada awalnya saya pikir itu adalah harta yang terkait dengan aturan ruang, tetapi karena itu bisa bergerak, saya takut itu akan menjadi harta karun." Berbicara tentang ini, ekspresi Xia Ruofei menjadi sedikit aneh. Dia melirik Bai Qingqing dan berkata, "Mungkinkah itu klanmu? Mungkin itu leluhurmu?" Bai Qingqing tiba-tiba berkata, "Jelas tidak. Tidak ada perasaan yang begitu kuat di antara keluarga Jie, setidaknya dalam warisan darah yang saya miliki sekarang, tidak ada catatan tentang ini." "Oh, saudara Ruofei, jangan bercanda. Pokoknya, kita sudah mengejar sejauh ini, tidakkah kita tahu jika kita bergegas dan melihatnya?" "Masuk akal," kata Xia Ruofei riang. Faktanya, Xia Ruofei sekarang lebih tertarik pada sumber pemanggilan misterius. Jika itu hanya harta, itu mungkin sangat berharga, tetapi sekarang Xia Ruofei benar-benar tidak kekurangan bahan alami, belum lagi harta, saya takut ini juga lebih cocok untuk Bai Qingqing, jadi dia bisa merasakannya ketika dia berada ribuan mil jauhnya. Tapi jika benda ini bergerak, itu akan menjadi lebih menarik. Kapal terbang obsidian terus bergerak maju dengan cepat di malam yang gelap, dan dari waktu ke waktu, di bawah kendali Xia Ruofei, menyesuaikan arahnya. Pada saat ini, ketinggian terbang kapal terbang obsidian lebih tinggi, pada dasarnya di atas 7 atau 8 km, karena ketinggian di bagian selatan Tibet lebih tinggi, di sini ada 6 atau 7 km pegunungan bersalju di setiap belokan, dan terbang ketinggian terlalu rendah dan akan terus terbang, penghindaran sangat mempengaruhi efisiensi. Setelah terbang ke arah barat daya untuk sementara waktu, Bai Qingqing membiarkan Xia Ruofei mengarahkan kapal terbang ke arah barat laut, dan lebih jauh ke utara ke arah ini, dia akan memasuki provinsi Xinjiang. Xia Ruofei sedikit mengernyit saat memanipulasi kapal terbang, dan berkata, "Qingqing, apakah Anda merasa arahnya semakin berubah sekarang?" Bai Qingqing mengangguk, dan berkata, "Ya, aku bisa merasakan hal yang memanggilku ke masa lalu." Ia bergerak sangat cepat, dan terus berubah arah. Xia Ruofei tertegun, lalu saling memandang dengan Bai Qingqing, dan kemudian keduanya berkata serempak, "Dia melarikan diri." Xia Ruofei berkata, "Jelas, pihak lain juga dapat merasakan bahwa Anda sedang mendekat." Bai Qingqing mengangguk dan berkata, "Ya, kalau tidak, itu tidak akan mulai bergerak dengan kecepatan tinggi secara tiba-tiba, dan akan berubah arah secara tidak teratur." Perlahan-lahan, lelaki tua kurus itu muncul dalam visi Xia Ruofei dan Bai Qingqing. Di gurun malam yang gelap, lelaki tua kurus itu menginjak pedang terbang gelap dan terbang ke depan dengan seluruh kekuatannya. Tapi kapal terbang obsidian sangat cepat, dan jarak antara keduanya dengan cepat memendek. Xia Ruofei tampak serius dan menatap pria tua kurus itu. Kecepatan di mana orang ini mengendalikan pedang terbang bahkan telah melampaui kecepatan pedang kekaisaran Xia Ruofei, dan menilai dari aura yang dia pancarkan, kultivasinya hanya pada tahap akhir jindan. Bai Qingqing di samping sekarang semakin intens karena perasaan memanggil, tubuhnya tidak bisa menahan sedikit gemetar, dan dia juga menatap sosok yang melarikan diri dengan panik di depan tanpa berkedip. Tiba-tiba, lelaki tua kurus itu berhenti. Dia mungkin juga menyadari bahwa perbedaan kecepatan antara kedua belah pihak terlalu besar, dan tidak masuk akal untuk terus melarikan diri. Kapal terbang obsidian juga berhenti dengan cepat, dari kecepatan yang sangat cepat hingga berhenti seketika tanpa jeda. Xia Ruofei dan Bai Qingqing sama-sama berdiri di geladak, diam-diam menatap lelaki tua kurus yang masih berdiri di atas pedang terbang. Wajah lelaki tua itu sedikit pucat saat ini, diperkirakan itu adalah penerbangan yang panjang dan cepat, yang membuatnya mengkonsumsi sangat banyak. Dengan sedikit kegilaan dan keganasan di matanya, dia menatap Bai Qingqing di geladak, dan berkata dengan muram, "Siapa kamu? Mengapa kamu mengejarku?" Jelas, dia juga menyadari bahwa Bai Qingqing tertarik padanya, bukan Xia Ruofei. Meskipun Xia Ruofei telah dikultivasikan di tahap Yuan Ying dan tidak menyembunyikan auranya, dia tampaknya mengabaikan keberadaan Xia Ruofei, seorang master Yuan Ying. Perlahan-lahan, lelaki tua kurus itu muncul dalam visi Xia Ruofei dan Bai Qingqing. Di gurun malam yang gelap, lelaki tua kurus itu menginjak pedang terbang gelap dan terbang ke depan dengan seluruh kekuatannya. Tapi kapal terbang obsidian sangat cepat, dan jarak antara keduanya dengan cepat memendek.
Xia Ruofei tampak serius dan menatap pria tua kurus itu. Kecepatan di mana orang ini mengendalikan pedang terbang bahkan telah melampaui kecepatan pedang kekaisaran Xia Ruofei, dan menilai dari aura yang dia pancarkan, kultivasinya hanya pada tahap akhir Jindan. Bai Qingqing di samping sekarang semakin intens karena perasaan memanggil, tubuhnya tidak bisa menahan sedikit gemetar, dan dia juga menatap sosok yang melarikan diri dengan panik di depan tanpa berkedip. Tiba-tiba, lelaki tua kurus itu berhenti. Dia mungkin juga menyadari bahwa perbedaan kecepatan antara kedua belah pihak terlalu besar, dan tidak masuk akal untuk terus melarikan diri. Kapal terbang obsidian juga berhenti dengan cepat, dari kecepatan yang sangat cepat hingga berhenti seketika tanpa jeda. Xia Ruofei dan Bai Qingqing sama-sama berdiri di geladak, diam-diam menatap lelaki tua kurus yang masih berdiri di atas pedang terbang. Wajah lelaki tua itu sedikit pucat saat ini, diperkirakan itu adalah penerbangan yang panjang dan cepat, yang membuatnya mengkonsumsi sangat banyak. Dengan sedikit kegilaan dan keganasan di matanya, dia menatap Bai Qingqing di geladak, dan berkata dengan muram, "Siapa kamu? Mengapa kamu mengejarku?" Jelas, dia juga menyadari bahwa Bai Qingqing tertarik padanya, bukan Xia Ruofei. Meskipun Xia Ruofei telah dikultivasikan di tahap Yuan Ying dan tidak menyembunyikan auranya, dia tampaknya mengabaikan keberadaan Xia Ruofei, seorang master Yuan Ying. Perlahan-lahan, lelaki tua kurus itu muncul dalam visi Xia Ruofei dan Bai Qingqing. Di gurun malam yang gelap, lelaki tua kurus itu menginjak pedang terbang gelap dan terbang ke depan dengan seluruh kekuatannya. Tapi kapal terbang obsidian sangat cepat, dan jarak antara keduanya dengan cepat memendek. Xia Ruofei tampak serius dan menatap pria tua kurus itu. Kecepatan di mana orang ini mengendalikan pedang terbang bahkan telah melampaui kecepatan pedang kekaisaran Xia Ruofei, dan menilai dari aura yang dia pancarkan, kultivasinya hanya pada tahap akhir Jindan. Bai Qingqing di samping sekarang semakin intens karena perasaan memanggil, tubuhnya tidak bisa menahan sedikit gemetar, dan dia juga menatap sosok yang melarikan diri dengan panik di depan tanpa berkedip. Tiba-tiba, lelaki tua kurus itu berhenti. Dia mungkin juga menyadari bahwa perbedaan kecepatan antara kedua belah pihak terlalu besar, dan tidak masuk akal untuk terus melarikan diri. Kapal terbang obsidian juga berhenti dengan cepat, dari kecepatan yang sangat cepat hingga berhenti seketika tanpa jeda. Xia Ruofei dan Bai Qingqing sama-sama berdiri di geladak, diam-diam menatap lelaki tua kurus yang masih berdiri di atas pedang terbang. Wajah lelaki tua itu sedikit pucat saat ini, diperkirakan itu adalah penerbangan yang panjang dan cepat, yang membuatnya mengkonsumsi sangat banyak. Dengan sedikit kegilaan dan keganasan di matanya, dia menatap Bai Qingqing di geladak, dan berkata dengan muram, "Siapa kamu? Mengapa kamu mengejarku?" Jelas, dia juga menyadari bahwa Bai Qingqing tertarik padanya, bukan Xia Ruofei. Meskipun Xia Ruofei telah dikultivasikan di tahap Yuan Ying dan tidak menyembunyikan auranya, dia tampaknya mengabaikan keberadaan Xia Ruofei, seorang master Yuan Ying. Perlahan-lahan, lelaki tua kurus itu muncul dalam visi Xia Ruofei dan Bai Qingqing. Di gurun malam yang gelap, lelaki tua kurus itu menginjak pedang terbang gelap dan terbang ke depan dengan seluruh kekuatannya. Tapi kapal terbang obsidian sangat cepat, dan jarak antara keduanya dengan cepat memendek. Xia Ruofei tampak serius dan menatap pria tua kurus itu. Kecepatan di mana orang ini mengendalikan pedang terbang bahkan telah melampaui kecepatan pedang kekaisaran Xia Ruofei, dan menilai dari aura yang dia pancarkan, kultivasinya hanya pada tahap akhir Jindan. Bai Qingqing di samping sekarang semakin intens karena perasaan memanggil, tubuhnya tidak bisa menahan sedikit gemetar, dan dia juga menatap sosok yang melarikan diri dengan panik di depan tanpa berkedip. Tiba-tiba, lelaki tua kurus itu berhenti. Dia mungkin juga menyadari bahwa perbedaan kecepatan antara kedua belah pihak terlalu besar, dan tidak masuk akal untuk terus melarikan diri. Kapal terbang obsidian juga berhenti dengan cepat, dari kecepatan yang sangat cepat hingga berhenti seketika tanpa jeda. Xia Ruofei dan Bai Qingqing sama-sama berdiri di geladak, diam-diam menatap lelaki tua kurus yang masih berdiri di atas pedang terbang. Wajah lelaki tua itu sedikit pucat saat ini, diperkirakan itu adalah penerbangan yang panjang dan cepat, yang membuatnya mengkonsumsi sangat banyak. Dengan sedikit kegilaan dan keganasan di matanya, dia menatap Bai Qingqing di geladak, dan berkata dengan muram, "Siapa kamu? Mengapa kamu mengejarku?"
Jelas, dia juga menyadari bahwa Bai Qingqing tertarik padanya, bukan Xia Ruofei. Meskipun Xia Ruofei telah dikultivasikan di tahap Yuan Ying dan tidak menyembunyikan auranya, dia tampaknya mengabaikan keberadaan Xia Ruofei. Seorang Master Yuan Ying. Perlahan-lahan, lelaki tua kurus itu muncul dalam visi Xia Ruofei dan Bai Qingqing. Di gurun malam yang gelap, lelaki tua kurus itu menginjak pedang terbang gelap dan terbang ke depan dengan seluruh kekuatannya. Tapi kapal terbang obsidian sangat cepat, dan jarak antara keduanya dengan cepat memendek. Xia Ruofei tampak serius dan menatap pria tua kurus itu. Kecepatan di mana orang ini mengendalikan pedang terbang bahkan telah melampaui kecepatan pedang kekaisaran Xia Ruofei, dan menilai dari aura yang dia pancarkan, kultivasinya hanya pada tahap akhir Jindan. Bai Qingqing di samping sekarang semakin intens karena perasaan memanggil, tubuhnya tidak bisa menahan sedikit gemetar, dan dia juga menatap sosok yang melarikan diri dengan panik di depan tanpa berkedip. Tiba-tiba, lelaki tua kurus itu berhenti. Dia mungkin juga menyadari bahwa perbedaan kecepatan antara kedua belah pihak terlalu besar, dan tidak masuk akal untuk terus melarikan diri. Kapal terbang obsidian juga berhenti dengan cepat, dari kecepatan yang sangat cepat hingga berhenti seketika tanpa jeda. Xia Ruofei dan Bai Qingqing sama-sama berdiri di geladak, diam-diam menatap lelaki tua kurus yang masih berdiri di atas pedang terbang. Wajah lelaki tua itu sedikit pucat saat ini, diperkirakan itu adalah penerbangan yang panjang dan cepat, yang membuatnya mengkonsumsi sangat banyak. Dengan sedikit kegilaan dan keganasan di matanya, dia menatap Bai Qingqing di geladak, dan berkata dengan muram, "Siapa kamu? Mengapa kamu mengejarku?" Jelas, dia juga menyadari bahwa Bai Qingqing tertarik padanya, bukan Xia Ruofei. Meskipun Xia Ruofei telah dikultivasikan di tahap Yuan Ying dan tidak menyembunyikan auranya, dia tampaknya mengabaikan keberadaan Xia Ruofei, seorang Master Yuan Ying. Perlahan-lahan, lelaki tua kurus itu muncul dalam visi Xia Ruofei dan Bai Qingqing. Di gurun malam yang gelap, lelaki tua kurus itu menginjak pedang terbang gelap dan terbang ke depan dengan seluruh kekuatannya. Tapi kapal terbang obsidian sangat cepat, dan jarak antara keduanya dengan cepat memendek. Xia Ruofei tampak serius dan menatap pria tua kurus itu. Kecepatan di mana orang ini mengendalikan pedang terbang bahkan telah melampaui kecepatan pedang kekaisaran Xia Ruofei, dan menilai dari aura yang dia pancarkan, kultivasinya hanya pada tahap akhir Jindan. Bai Qingqing di samping sekarang semakin intens karena perasaan memanggil, tubuhnya tidak bisa menahan sedikit gemetar, dan dia juga menatap sosok yang melarikan diri dengan panik di depan tanpa berkedip. Tiba-tiba, lelaki tua kurus itu berhenti. Dia mungkin juga menyadari bahwa perbedaan kecepatan antara kedua belah pihak terlalu besar, dan tidak masuk akal untuk terus melarikan diri. Kapal terbang obsidian juga berhenti dengan cepat, dari kecepatan yang sangat cepat hingga berhenti seketika tanpa jeda. Xia Ruofei dan Bai Qingqing sama-sama berdiri di geladak, diam-diam menatap lelaki tua kurus yang masih berdiri di atas pedang terbang. Wajah lelaki tua itu sedikit pucat saat ini, diperkirakan itu adalah penerbangan yang panjang dan cepat, yang membuatnya mengkonsumsi sangat banyak. Dengan sedikit kegilaan dan keganasan di matanya, dia menatap Bai Qingqing di geladak, dan berkata dengan muram, "Siapa kamu? Mengapa kamu mengejarku?" Jelas, dia juga menyadari bahwa Bai Qingqing tertarik padanya, bukan Xia Ruofei. Meskipun Xia Ruofei telah dikultivasikan di tahap Yuan Ying dan tidak menyembunyikan auranya, dia tampaknya mengabaikan keberadaan Xia Ruofei, seorang Master Yuan Ying. Perlahan-lahan, lelaki tua kurus itu muncul dalam visi Xia Ruofei dan Bai Qingqing. Di gurun malam yang gelap, lelaki tua kurus itu menginjak pedang terbang gelap dan terbang ke depan dengan seluruh kekuatannya. Tapi, kapal terbang obsidian sangat cepat, dan jarak antara keduanya dengan cepat memendek. Xia Ruofei tampak serius dan menatap pria tua kurus itu. Kecepatan di mana orang ini mengendalikan pedang terbang bahkan telah melampaui kecepatan pedang kekaisaran Xia Ruofei, dan menilai dari aura yang dia pancarkan, kultivasinya hanya pada tahap akhir Jindan. Bai Qingqing di samping sekarang semakin intens karena perasaan memanggil, tubuhnya tidak bisa menahan sedikit gemetar, dan dia juga menatap sosok yang melarikan diri dengan panik di depan tanpa berkedip. Tiba-tiba, lelaki tua kurus itu berhenti. Dia mungkin juga menyadari bahwa perbedaan kecepatan antara kedua belah pihak terlalu besar, dan tidak masuk akal untuk terus melarikan diri.
Kapal terbang obsidian juga berhenti dengan cepat, dari kecepatan yang sangat cepat hingga berhenti seketika tanpa jeda. Xia Ruofei dan Bai Qingqing sama-sama berdiri di geladak, diam-diam menatap lelaki tua kurus yang masih berdiri di atas pedang terbang. Wajah lelaki tua itu sedikit pucat saat ini, diperkirakan itu adalah penerbangan yang panjang dan cepat, yang membuatnya mengkonsumsi sangat banyak. Dengan sedikit kegilaan dan keganasan di matanya, dia menatap Bai Qingqing di geladak, dan berkata dengan muram, "Siapa kamu? Mengapa kamu mengejarku?" Jelas, dia juga menyadari bahwa Bai Qingqing tertarik padanya, bukan Xia Ruofei. Meskipun Xia Ruofei telah dikultivasikan di tahap Yuan Ying dan tidak menyembunyikan auranya, dia tampaknya mengabaikan keberadaan Xia Ruofei, seorang master Yuan Ying. Perlahan-lahan, lelaki tua kurus itu muncul dalam visi Xia Ruofei dan Bai Qingqing. Di gurun malam yang gelap, lelaki tua kurus itu menginjak pedang terbang gelap dan terbang ke depan dengan seluruh kekuatannya. Tapi kapal terbang obsidian sangat cepat, dan jarak antara keduanya dengan cepat memendek. Xia Ruofei tampak serius dan menatap pria tua kurus itu. Kecepatan di mana orang ini mengendalikan pedang terbang bahkan telah melampaui kecepatan pedang kekaisaran Xia Ruofei, dan menilai dari aura yang dia pancarkan, kultivasinya hanya pada tahap akhir jindan. Bai Qingqing di samping sekarang semakin intens karena perasaan memanggil, tubuhnya tidak bisa menahan sedikit gemetar, dan dia juga menatap sosok yang melarikan diri dengan panik di depan tanpa berkedip. Tiba-tiba, lelaki tua kurus itu berhenti. Dia mungkin juga menyadari bahwa perbedaan kecepatan antara kedua belah pihak terlalu besar, dan tidak masuk akal untuk terus melarikan diri. Kapal terbang obsidian juga berhenti dengan cepat, dari kecepatan yang sangat cepat hingga berhenti seketika tanpa jeda. Xia Ruofei dan Bai Qingqing sama-sama berdiri di geladak, diam-diam menatap lelaki tua kurus yang masih berdiri di atas pedang terbang. Wajah lelaki tua itu sedikit pucat saat ini, diperkirakan itu adalah penerbangan yang panjang dan cepat, yang membuatnya mengkonsumsi sangat banyak. Dengan sedikit kegilaan dan keganasan di matanya, dia menatap Bai Qingqing di geladak, dan berkata dengan muram, "Siapa kamu? Mengapa kamu mengejarku?" Jelas, dia juga menyadari bahwa Bai Qingqing tertarik padanya, bukan Xia Ruofei. Meskipun Xia Ruofei telah dikultivasikan di tahap Yuan Ying dan tidak menyembunyikan auranya, dia tampaknya mengabaikan keberadaan Xia Ruofei, seorang master Yuan Ying. Perlahan-lahan, lelaki tua kurus itu muncul dalam visi Xia Ruofei dan Bai Qingqing. Di gurun malam yang gelap, lelaki tua kurus itu menginjak pedang terbang gelap dan terbang ke depan dengan seluruh kekuatannya. Tapi kapal terbang obsidian sangat cepat, dan jarak antara keduanya dengan cepat memendek. Xia Ruofei tampak serius dan menatap pria tua kurus itu. Kecepatan di mana orang ini mengendalikan pedang terbang bahkan telah melampaui kecepatan pedang Kekaisaran Xia Ruofei, dan menilai dari aura yang dia pancarkan, kultivasinya hanya pada tahap akhir jindan. Bai Qingqing di samping sekarang semakin intens karena perasaan memanggil, tubuhnya tidak bisa menahan sedikit gemetar, dan dia juga menatap sosok yang melarikan diri dengan panik di depan tanpa berkedip. Tiba-tiba, lelaki tua kurus itu berhenti. Dia mungkin juga menyadari bahwa perbedaan kecepatan antara kedua belah pihak terlalu besar, dan tidak masuk akal untuk terus melarikan diri. Kapal terbang obsidian juga berhenti dengan cepat, dari kecepatan yang sangat cepat hingga berhenti seketika tanpa jeda. Xia Ruofei dan Bai Qingqing tidak keberatan, dapat dikatakan bahwa mereka telah mencoba yang terbaik, dan mereka benar-benar mengejutkan pria tua kurus ini. Dia sendiri sedikit menderita di tingkat kultivasinya, dan dia tidak menyangka Xia Ruofei begitu kejam, sehingga situasi pasif sesaat tidak dapat dibalik sama sekali. Sambil menangkis lelaki tua kurus itu, dia berkata dengan kejam, "Kamu sebaiknya tidak memaksaku, kalau tidak semua orang tidak akan mau hidup." Pedang abadi Biou Xia Ruofei dan pedang terbang gelap lelaki tua kurus itu berjuang keras, tetapi Xia Ruofei merasa bahwa serangan jarak jauh semacam ini tidak cukup, dan itu tidak semudah serangan jarak dekat Bai Qingqing. Dia mendengarkan lelaki tua kurus itu dan tidak bisa menahan senyum. "Apakah ada cara untuk melakukannya? Kami berdua tidak bisa menanganimu dengan tahap inti emas, kamu sudah sangat tidak tahu malu, dan kamu mengatakan itu padaku. Anda memiliki reservasi, ini terlalu banyak untuk menempatkan kami di mata." Pria tua kurus itu mendengus dingin, mundur beberapa langkah setelah melakukan gerakan palsu,
sebelum Bai Qingqing menggertaknya, dia dengan cepat mencubit beberapa trik, dan tiba-tiba beberapa kata emas muncul di sekujur tubuhnya. Xia Ruofei mengerutkan kening dan meliriknya. Teks ini dalam skrip segel, dan mereka adalah Zhen Binghu. 3 kata ini memberi Xia Ruofei rasa bahaya. Dia segera mengingatkannya, Qingqing. Hati-hati. Pada saat yang sama, Xia Ruofei segera memadatkan massa vitalitas terkompresi, mengambil keuntungan dari saat Bai Qingqing tidak dekat dengan lelaki tua kurus itu, dia langsung menembak dengan jentikan jarinya. Suara Xia Ruofei baru saja jatuh, dan kelompok vitalitas belum mendekati lelaki tua kurus itu, kata Bing telah menembak Bai Qingqing dengan cepat, dan itu mulai membesar selama penerbangan. Bai Qingqing juga menyadari aura menakutkan dari karakter ini, dan menghentikan sosoknya hidup-hidup, dan pada saat yang sama dengan cepat mundur. Kecepatan kata Bing tiba-tiba meningkat. Ketika mendekati Bai Qingqing, tiba-tiba berubah menjadi ribuan aura pedang tajam, dan dengan cepat menusuk Bai Qingqing ke bawah. Xia Ruofei berteriak, Qingqing, jangan melawan. Bai Qingqing segera memahami dan menenangkan pikirannya sepenuhnya, dan kemudian dia merasakan kekuatan menarik datang, dan Xia Ruofei menerima Bai Qingqing ke ruang Lingtu pada saat yang kritis ini. Pedang Qi itu tiba-tiba kehilangan targetnya, tetapi mereka masih tidak berhenti menyerang. Mereka semua menyerang ke arah gurun di bawah. Di tengah suara ledakan, pasir kuning berterbangan di langit. Di gurun yang relatif datar ini, berdiameter beberapa meter, muncul 10 meter, sebuah lubang besar dengan kedalaman lebih dari 10 meter, dan kemudian pasir kuning di sekitarnya mulai mengalir dengan cepat ke dalam lubang ini. Xia Ruofei tiba-tiba tampak sedikit tercengang. Apakah ini serangan yang dilakukan oleh seorang biksu di akhir periode Jindan? Kekuatan serangan dari karakter Bing barusan bahkan lebih besar dari pelepasan penuh dari kelompok vitalitas terkompresi. Jika Bai Qingqing tidak diteleportasi ke ruang Lingtu tepat waktu, di bawah serangan barusan, bahkan jika dia abadi, dia akan menderita luka serius. Xia Ruofei melepaskan respons ruang Lingtu ke dunia luar, dan Bai Qingqing berseru sedikit dengan marah di ruang Lingtu, Saudara Ruofei, biarkan aku keluar dengan cepat, aku bertarung dengannya. Tiba-tiba mengalami krisis hidup dan mati, Bai Qingqing tidak memiliki banyak pengalaman tempur yang sebenarnya, hampir menderita kerugian besar, dan lawannya masih lebih lemah darinya, yang membuatnya sangat marah. Ekspresi Xia Ruofei agak serius, dan dia mentransmisikan suara, Qingqing, kamu tinggal di ruang dulu, aku akan menemuinya sendirian, tetapi kamu harus siap untuk keluar dan memberinya pukulan fatal kapan saja. Alasan mengapa Xia Ruofei sangat berhati-hati dan tidak membiarkan Bai Qingqing keluar adalah karena ada 2 karakter emas di sekitar lelaki tua kurus itu, kota, dan penjaga. Sekarang saya tidak tahu seberapa kuat itu. Dan karakter perlindungan sebenarnya telah dilihat oleh Xia Ruofei. Dia baru saja membuang bola vitalitas terkompresi dan meledakannya tepat di samping lelaki tua kurus itu. Akibatnya, dia melihat bahwa karakter perlindungan tiba-tiba menyala dan tiba-tiba membentuk penutup pelindung transparan di sekitar lelaki tua kurus itu. Setelah kelompok vitalitas meledak, penutup pelindung hanya bergetar sedikit, tetapi tidak meledak, dan lelaki tua kurus itu secara alami tidak menderita kerugian apapun. Dan, setelah mengalami ledakan, karakter perlindungan tidak hilang, tetapi cahaya keemasan sedikit redup. Ini membuat Xia Ruofei lebih memperhatikan pria tua kurus ini.